kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja Anda berada dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, itu yang paling penting ya saudara ya. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di mana saja berada dan saudara, kiranya Bapak Ibu bisa mendukung saya juga untuk membagikan link channel Galilea Network ini supaya tayangan sahabat Galilea ini makin banyak yang terberkati ya saudara ya. Baik saudara, mari kita siapkan diri untuk kita bersaat teduh sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Dan satu hal bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita hari ini. Amin. Karena itu sebaik apa kehidupan kita sepanjang hari ini ditentukan sikap kita pada pagi hari ini. Jika pagi hari ini kita mau bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan ya mungkin 20 sampai 25 menit ke depan saudara, maka dipastikan hari ini damai sejahtera memerintah atas hidupmu. Amin. Mari saudara kita siapkan diri kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang membawa kami sampai pada hari ini. Dan sebelum kami masuki hari ini dengan segala kesibukan, aktivitas dunia kerja kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dan membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 57 sampai 62 hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pergi." Saya ulangi ya, ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara, perhatikan di ayat 59 dikatakan begini saudara. Saya akan bacakan untuk saudara. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Saudara, Tuhan Yesus tidak ingin orang yang mengikutinya memiliki motivasi yang salah. Saudara, apa motivasi engkau mengikut Yesus? Ini yang paling penting saudara. Saya ikut Yesus karena super me. Haleluya. Iya, super me itu maksudnya surga permanen milik Eke. Haleluya saudara ya. Nah jadi motivasi saya ikut Yesus karena betul-betul aku terpikat pada pengajaran iman Kristen, yaitu ajaran tentang keselamatan dari Yesus Kristus berdasarkan kesaksian Alkitab. Karena itu walaupun saya di penjara 4 tahun 6 bulan saudara, dipukul babak belur, saya telah menyatakan sikap saya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso waktu saya di sidang. Ya kalau saudara masih bingung ya saudara bisa melihat video saya mengenai cuplikan pidato pembelaan di Pengadilan Negeri Poso tahun 1993 ya saudara ya. Saudara bisa lihat ada cuplikan pidato pembelaan. Saya nyatakan sikap saya di sana bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Dan saya nyatakan, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Nah saudaraku yang kekasih, Yesus tahu persis apa yang ada di dalam hatimu, ya kan? Yesus tahu apa motivasimu. Karena begini saudara, ada orang ikut Yesus karena alasan perut. Ya saudara ya. Tetapi juga ada orang ikut Yesus karena alasan di bawah perut. Bisa juga karena mau menikah ya saudara ya. Tetapi juga ada orang mengikut Yesus karena melihat mujizat, karena ingin mengalami kesembuhan. Ada juga orang ikut Yesus karena ya alasan politik misalnya ya saudara ya. Tetapi saudara, Yesus tahu apa motivasimu ya. Kita ikut Yesus, saya ikut Yesus karena saya butuh juru selamat. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu. Agama boleh banyak, kepercayaan boleh bertambah, tetapi penebus dosa hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah ada lagunya itu saudara ya. Saudara bisa lihat juga di video ya. Hanya satu juru selamat itu saudara lihat. Saudara bisa dengar lagunya. Nah saudara, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati ahli Taurat itu. Ya kan? Karena itu di 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Saudara, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hatimu. Saudara ya, Tuhan melihat hati. Makanya setiap orang ikut Yesus pasti mengalami ujian. Ujian iman. Tidak ada orang ikut Yesus tidak mengalami ujian. Saudara ya, supaya nanti akan terbukti apakah imannya KW atau murni saudara ya. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, Yesus tahu apa yang ada di hati oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang kala itu sedang bertemu dengan dia. Nah mungkin saudara kita merasa bangga dengan apa yang kita lakukan saat ini. Sudah melayani Tuhan sepenuh waktu atau full timer. Menjadi pembicara yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadwal banyak saudara ya, menjadi donatur gereja, mungkin saudara menjadi donatur ya, mungkin saudara juga adalah orang-orang yang disebut dengan aktivis gereja dan lain sebagainya. Namun saudara, kita perlu berhati-hati bila di dalam hati kita masih terbersit motivasi atau tendensi yang tidak benar, maka semuanya itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari kita lihat Rasul Paulus, ya kan? Kita meneladani Rasul Paulus. Dia berkata begini di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5 dan 6. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara, hal lain yang harus kita perhatikan sebagai pengikut Kristus adalah perihal prioritas dan komitmen. Apa prioritas kita waktu kita menjadi Kristen? Dan kita harus berpola pada Yesus. Prioritas Yesus adalah apa waktu dia hidup di dunia ini sebagai manusia? Tidak ada prioritas lain selain memberitakan Injil. Dan bagaimana komitmennya saudara? Kita harus meneladani hal itu. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, kita pun harus menempatkan dia sebagai yang terutama dalam hidup kita. Amin. Ada banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai alternatif atau pilihan. Ya, mungkin nomor sekian dalam hidupnya. Hal-hal ini menggeser posisi Tuhan sehingga ia bukan lagi menjadi prioritas. Waktu-waktu mereka dihabiskan mengejar materi atau kepentingan duniawi semata. Saudara, bacaan kita ini menunjukkan bahwa seseorang menomorduakan Tuhan, ya, menomorduakan ajakan Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-60,
dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, Yesus berkata kepadanya, biarlah, ya kan, orang mati menguburkan orang mati. Saudara, bukan berarti bila kita mengikuti Tuhan Yesus maka kita harus menelantarkan keluarga kita, bukan. Tetapi Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa kita harus menjadikan Yesus itu sebagai yang terutama, lebih dari segala-galanya. Amin. Kita harus memprioritaskan Dia. Dan bila kita, dengar baik, mengutamakan Tuhan Yesus, Dia akan bertindak menyatakan kuasanya kepada kita. Kalau kita mengistimewakan Tuhan, maka Tuhan sudah terlebih dahulu memperlakukan kita secara istimewa. Saudara, bisa saja ceritanya akan lain ketika orang yang diajak oleh Tuhan Yesus itu mau mengutamakan Dia. Mungkin saja Tuhan akan membangkitkan kembali ayahnya yang sudah mati itu. Itu tidak mustahil, saudara. Sebab tidak ada yang sukar bagi Dia. Di segala keadaan dan sampai kapanpun, kiranya Yesus haruslah yang menjadi terutama di dalam hidup kita. Dan tidak boleh kita menomorduakan Dia. Amin. Karena itu saudara, mari kita memprioritaskan Tuhan. Dan memprioritaskan Tuhan berarti kita taat melakukan segala yang difirmankannya. Amin. Nah, belajar dari hal mengikut Yesus ini saudara, ya, kita mari coba kita periksa lagi, kita evaluasi lagi, kita introspeksi diri lagi, apa yang menjadi prioritas kita dan bagaimana komitmen kita dengan Tuhan. Saudara, saya punya komitmen dengan Tuhan, ya, untuk memberitakan Injil kapan saja, di mana saja, dalam keadaan baik atau tidak baik waktunya. Dan dalam memberitakan Injil, saudara, ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah apa, saudara? Yang pertama adalah kita harus mencari titik temu. Ya, karena kita harus bersikap bijaksana, ya. Kita mencari titik temu dulu, ya. Karena kita membangun hubungan itu, maka kita harus mencari titik temu dulu. Yang kedua baru kita kalau sudah kita mendapatkan titik temu, maka kita bisa membangun hubungan, ya kan? Nah, ketika kita berada di satu tempat, kita memberitakan Injil, ya tentu kita tidak tahu orang-orang itu latar belakang, kalaupun dia Kristen, dia latar belakang gereja apa, bagaimana doktrinnya, bagaimana pemahamannya, ya kan? Nah, kita jangan hantam kromo, saudara, ya. Kita jangan membabi buta. Saya selalu bilang, jadi babi aja salah, apalagi babi buta. Nah, karena itu sebagai seorang yang memberitakan Injil, kita harus mencari titik temu. Nah, saudara, apapun denominasi kita, ya kan, kita akan menemukan satu titik, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan, ya kan? Nah, kemudian kita membangun hubungan, saudara. Nah, ada banyak hal, ya. Bagaimana kita membangun jembatan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, ya. Kita harus bangun jembatan supaya kita bisa memberitakan Injil, karena Injil itu adalah kabar baik, dan kabar baik itu harus bisa diterima, dan setiap orang yang menerima kabar baik itu merasa dirinya diberkati, ada damai sejahtera, ada sukacita. Bukan ketika Injil kita beritakan orang marah-marah, ya, orang jadi ya dianggap kita sebagai provokator dan seterusnya lah, saudara, ya. Karena itu saudara, mari kita coba kembali introspeksi diri kita, prioritas kita apa, komitmen kita bagaimana, dan motivasi kita ikut Yesus itu apa. Apakah popularitas? Apakah materi, saudara? Ya, apa yang kita kejar, ya, saudara, ya? Ya, apakah popularitas, ya, sehingga orang bilang kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat, saudara? Ya, tentu kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus, dan motivasi kita yaitu memasyurkan Tuhan Yesus, ya. Kita harus
Ya, yang kita beritakan adalah Yesus, bukan yang lain, bukan Yesus dan lain-lain, saudara ya. Bukan ego kita ya. Kita tidak boleh egosentris, tapi harus Kristusentris. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita kembali memurnikan motivasi kita ikut Tuhan ya, supaya benar-benar di masa sekarang ini, masa penampian ya, kita benar-benar masuk pada orang-orang yang bilangan generasi yang benar-benar diselamatkan. Amin saudara. Kiranya apa yang kita dengar hari ini memurnikan motivasi kita, dan kembali kita lihat apa prioritas dan bagaimana komitmen kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk kembali memeriksa motivasi kami mengikut Engkau. Dan apa prioritas dan bagaimana komitmen kami di dalam mengikut Engkau. Kiranya hari ini kami dimurnikan motivasi kami dan prioritas kami berpola pada prioritas Kristus. Sebab kami harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Dan kami memiliki komitmen menyerahkan hidup kami dipakai oleh Tuhan. Dan jika kami memberitakan Injil, bagi kami hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada, dalam situasi apapun. Ketika mereka sakit, jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Dan hari ini juga Engkau memberkati pekerjaan, tugas-tugas kerja mereka. Seluruh aktivitas kami hari ini kami terpelihara. Kami terhindar dari segala yang jahat. Kami terhindar dari segala rancangan-rancangan setan, rancangan iblis, sakit, penyakit. Kami penuh dengan damai, sejahtera, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya,